Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa, amin. Amin. Saya percaya di tengah-tengah krisis yang kata dunia belum ada ujungnya, Saudara. Tapi kita mau belajar satu hal, bahwa yang namanya krisis di dalam Tuhan kita harus percaya, Saudara. Sekalipun keadaan kita kurang baik, kurang menyenangkan mungkin menurut kacamata kita atau perasaan kita, tapi krisis itu pasti ada akhirnya. Krisis itu pasti punya ujung. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah krisis. Kalau kita tidak percaya Tuhan hadir di tengah krisis, krisis akan menenggelamkan hidup kita. Krisis akan membuat kita makin terpuruk. Tetapi kalau kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah krisis yang dialami bangsa ini dan kehidupan kita, maka Dia Allah yang akan menolong kita melepaskan dari setiap tekanan dan masalah kehidupan kita. Nah, mari sama-sama saya ajak melihat ke dalam 2 Raja-Raja pasal 23. Satu pesan firman Tuhan yang luar biasa yang saya renungkan, bagaimana ada seorang anak kecil yang hidup di dalam krisis yang bertubi-tubi dia alami, namun akhirnya karena hidupnya yang setia, yang taat melakukan firman Tuhan, ia dibawa melewati krisis demi krisis, bahkan ia menjadi raja yang dikenal luar biasa. Bukan Daud tentunya, sudah lain, bukan Daud. Kita yang sering kali dengar Raja Daud, ini satu raja yang lain, keturunan Daud juga. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 23 di satu ayat yang ke-25. Dua Raja-Raja 23 ayat 25. Demikian sabda Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di ayat yang sama, firman Tuhan berkata, belum pernah ada raja seperti Raja Yosia yang mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya dan menunjukkan itu dalam cara hidup dan perbuatannya, sesuai dengan seluruh hukum yang terdapat dalam buku Musa atau Taurat Musa. Setelah Raja Yosia pun tidak ada lagi raja yang seperti dia. Nah, kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, baca ayat ini, pasal di dalam 2 Raja-Raja 23 secara keseluruhan, bahkan di pasal 22 ya, Bapak Ibu akan menemukan satu fakta bagaimana saudara masa-masa sulit ya yang seperti ini pun dialami oleh seorang yang bernama Yosia pada masa itu. Ya, hari ini apapun keadaan kita, saya mau katakan Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu keadaan saya dan keadaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu, mungkin orang lain tidak tahu. Suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, orang terdekat, sahabat kita tidak tahu keadaan kita hari ini. Mungkin kita lagi terpuruk, tapi saya mau katakan Tuhan tahu keadaan kita. Amin. Dan kalau Tuhan tahu, Dia mau tahu dan mau menolong setiap kita. Kita lihat saudara, masa yang sulit ini dampaknya begitu luar biasa. Sering dijelaskan, saya tidak menambah lagi. Dan kita sering mendengar bagaimana dampaknya itu sangat mengerikan. Beberapa bangsa sudah mengalami jurang resesi. Indonesia sudah mengalami dampak yang begitu cukup berat. Tapi kita percaya bangsa ini jauh lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Karena pertolongan tangan Tuhan, di mana ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa, bergerak secara tidak kelihatan dalam roh untuk menopang bangsa ini. Nah, kekasih Tuhan, arti nama Yosia adalah Allah yang menopang, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mendukung, Allah yang mensupport, dari kata Yosiyahu, Allah yang menopang. Nah, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana
Ebenezer, Allah yang menolong, Allah yang menopang untuk melewati masa yang sulit. Nah, Yosia pada usia 8 tahun ditinggal ayahnya yang bernama Raja Amon. Karena kudeta, saudara. Ayahnya dibunuh oleh pegawai-pegawainya yang tidak suka dengan cara Raja Amon memerintah pada waktu itu. Sehingga krisis di pemerintahan mulai terjadi kudeta yang kemudian membunuh raja, yaitu bapaknya Yosia ini. Kemudian saudara, secara paksa Yosia yang masih sangat muda, yang baru saja kehilangan bapaknya, sedih gak saudara ditinggal bapaknya? Sedih, usianya 8 tahun, kurang dari 8 tahun pada waktu itu. Tapi kemudian dia diangkat untuk jadi raja, saudara. Kalau kita pikir saudara, jadi raja itu enak, ya kan? Dihormati, disanjung, memerintah, menguasai seluruh kerajaan, satu bangsa dikuasai. Tapi perhatikan apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil berusia 8 tahun. Masih SD, mari kita lihat putra-putri kita yang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Bisa apa mereka? Dan hari itu Yosia dibebani tanggung jawab yang begitu berat. Memimpin dan menentukan nasib sebuah bangsa. Saya tidak habis pikir saudara, mana mungkin seorang anak kecil bisa memimpin memerintah kerajaan. Kalau bukan ada tangan yang tidak kelihatan bergerak di balik semua itu, sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa. Kekasih Tuhan, Yosia waktu itu mengalami krisis berat. Ditinggal orang tua, diberi beban memikul di dalam pundaknya, di atas pundaknya beban memerintah satu bangsa. Bukan satu yang mudah saudara. Dan Yosia ini juga masih kecil, gak bisa berperang juga saudara. Gak bisa ngapa-ngapain, dia hanya minta bantuan perlindungan bodyguard, prajurit-prajurit yang mengelilingi, mengawal hidupnya. Tetapi luar biasa saudara. Apa yang menjadi kunci sehingga Yosia dikatakan tadi kita baca saudara. Di dalam bahasa Indonesia masa kini satu firman Tuhan yang indah. Belum pernah ada raja seperti Yosia. Belum pernah ada saudara. Yang mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan menunjukkan itu dalam cara hidup dan perbuatannya. Sesuai dengan seluruh hukum yang terdapat dalam buku Musa. Dan setelah Raja Yosia pun tidak ada lagi raja yang seperti dia. Saudara, Yosia tidak seperti Daud. Beda saudara. Daud dikenan Tuhan. Dia ada di hati Tuhan. Tapi Yosia juga ada di hati Tuhan. Daud mengalami zaman keemasan, dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga bangsa itu mengalami perluasan ekspansi yang begitu besar. Menaklukkan raja-raja, jaranya banyak, diberi kekayaan yang luar biasa. Bahkan di zaman Daud sangat masyhur, sangat ternama Israel. Dan kemudian dilanjutkan Salomo. Tetapi di zaman Yosia ini satu keadaan yang berbeda saudara. Yosia mendengar firman Tuhan bahwa di dalam keadaan ini, saat-saat ini sampai waktu yang aku tentukan, kata firman Tuhan, aku akan membuang bangsa ini. Karena bangsa ini hidup tidak berkenan di hadapanku. Pesan janji Tuhan ini harus terjadi saudara. Dan Yosia dengar itu dari sang nabi, dengar dari hamba-hamba Tuhan. Dia tahu bahwa mungkin di masa zamannya atau mungkin di masa anaknya bangsa ini akan dibuang ke tanah pembuangan menuju Babel. Dia tahu. Tetapi apa yang terjadi saudara, itu tidak mengeringkan semangatnya. Itu tidak melunturkan hati dan imannya untuk terus mencari Tuhan dengan setia. Luar biasa. Dan memang saudara, kalau kita lihat saudara, Yosia ini mengerjakan hal yang luar biasa. Bahkan dia membawa umat Tuhan ya. Kalau bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, Sangir Talaut sampai Pulau Rote, dari Dan sampai Beersheba ya. Dari zaman itu sudah dipotong kekuasaan Israel, hanya zaman melingkupi kerajaan Yehuda. Dan tapi Yosia membawa seluruh umat datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dia mengadakan Paskah yang terbesar sepanjang sejarah. Dia membawa reformasi besar-besaran. Dia menghancurkan berhala-berhala. Bahkan berhala-berhala yang dimasukkan ke Yerusalem, ke bait Allah yang dimasukkan oleh kakeknya dan pendahulunya. Dia hancurkan, dia buang semua, dia bersihkan semua kenajisan. Hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengajak semua umat. Tetapi saudara, setelah Yosia saudara,
terjadi masa yang mengerikan bagi orang Israel. Apa? Umat itu dibuang di Babel. Yosia bahkan mati perang ya, di Megido dia kalah dan mati terbunuh di dalam sebuah peperangan. Tetapi yang menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi ketika merenungkan firman ini, orang yang di tengah krisis, bahkan di masa sulit, dia sudah melampauinya, bahkan seakan keadaan tidak pasti dan tidak menentu, dia tetap setia mencari Tuhan, beribadah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, kekuatan, dan segenap jiwanya. Sama dengan keadaan hari ini, saudara. Krisis ini ya mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang terdampak krisis ya. Ada juga yang makin diberkati luar biasa, jalan dibukakan karena krisis juga ada. Ada yang menangis, ada yang meratap, tapi ada juga yang bersuka cita. Tapi kabar baiknya saudara, bahwa krisis ini ada diizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Krisis tadi saya katakan, krisis ada akhirnya. Krisis ada ujungnya. Nah, kalau saya melihat keadaan ini saudara, segala sesuatu dibuat new normal, betul ya? New normal, semua normal, new normal saudara. Studi-studi pun dengan daring online. Ibadah kita puji Tuhan bisa langsung, bisa tatap muka. Dan juga ada saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga Anda harus online karena ya corona terpaksa memisahkan kita. Tapi tidak mengurangi yang namanya semangat, gairah untuk kita mencari Tuhan. Zaman yang sulit ini saudara akan menciptakan masa baru, keadaan baru. Nah, orang yang tidak siap dengan new normal, dengan keadaan baru, dengan sesuatu yang baru, pola baru, tradisi baru, budaya baru, maka orang itu tidak akan bertahan di dalam keadaan setelah krisis. Nah, gambarannya saudara, krisis ini ya, corona covid ini menghapus saudara semuanya. Ya, sekolah berbeda caranya, beribadah berbeda caranya, semuanya hampir semuanya berbeda budaya. Budayanya berubah saudara. Tetapi mari kita lihat, ketika krisis nanti berhenti oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, apakah kita sudah siap untuk melangkah di masa new normal sesuai dengan rencana Tuhan? Maka saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dialami Yosia, bagaimana hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Membawa kebangunan rohani bagi umat Israel. Membawa yang namanya Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Yehuda dipulihkan pada waktu itu. Memang ada penundaan saudara. Penundaan apa? Penundaan waktu. Tuhan tidak membuang Yehuda pada zaman Yosia, tapi membuang di zaman setelah generasi berikutnya. Karena apa? Karena ada Yosia. Kekasih Tuhan, apa yang Yosia lakukan dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengalami yang namanya topangan Tuhan, pertolongan Tuhan, dukungan Tuhan, dan support dari Tuhan. Yang pertama saudara, Yosia ini adalah orang yang berpegang teguh terhadap perjanjian ilahi. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-32. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-32. Sabda Tuhan berkata bahwa ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Nah saudara, Yosia membawa seluruh umat Tuhan, baik yang ada di Yehuda, di Yerusalem, di seluruh suku Benyamin, ikut dalam perjanjian ilahi. Dia berpegang teguh dalam perjanjian ini. Nah, di usianya yang ke-16 tahun saudara, ya, dia mengalami kebangunan rohani, ya. Mengalami pengenalan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami yang namanya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ia mulai mencari Tuhan, ia mulai mengalami sesuatu yang baru di dalam kerohaniannya, bukan sekedar yang namanya dia hanya sekedar kata orang mengenal Yahweh Allahnya. Jadi kalau kekristenan kita hari ini saudara,
hanya sekedar kita diwarisi dari orang tua kita diwarisi dari teman kita. Mari kita bergerak ke arah selanjutnya. Kita mengalami yang namanya kebangunan rohani. Kita boleh mengalami yang namanya kita tahu berpegang teguh dalam perjanjian ilahi bahwa ada pribadi saudara yang telah turun ke dunia jadi manusia, menebus dosa kita dengan darah kematiannya di atas kayu salib. Dengan kebangkitannya dia menyelamatkan kehidupan kita. Nah, mari kita jaga iman ini saudara. Jaga perjanjian kasih yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ada perjanjian kasih, tadi pagi Bapak Sadra sampaikan bahwa kita adalah bukan budak saudara. Kita orang-orang merdeka karena ada perjanjian kasih ini. Perjanjian kasih yang telah memerdekakan kita dari seorang budak menjadi seorang merdeka, menjadi anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Warisan itu suratnya sudah kita terima saudara. Tetapi secara fisik, secara nyata, secara realitas belum kita terima. Suratnya ada di tangan kita, gambarannya itu ada di dalam iman kita, dalam hati dan pikiran kita. Tapi secara realitas belum kita terima. Maka mari kita hidup di dalam perjanjian ilahi. Nah, saudara, menarik sekali. Sedikit gambaran saudara ya. Saya memberi nama anak saya itu Yedija Karisteo Carter, anak kami. Kenapa saudara? Ada kata Carter di belakangnya. Charter atau Carter. Artinya itu perjanjian. Tapi beda dengan perjanjian yang disebut dengan covenant. Kalau covenant adalah perjanjian ilahi, tapi charter atau Carter itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu manusia. Dalam jangka waktu tertentu sehingga kesepakatan perjanjian itu akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa saya beri charter dan bukan covenant? Kalau saya beri covenant nanti jadi lucu saudara. Karena saya beri charter artinya adalah perjanjian antara saya dengan istri saya. Tapi lebih dari itu ya filosofi pribadinya kami percaya bahwa perjanjian kami berdua dalam pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Diikat di bumi dan di sorga. Dan itu akan mengubah kehidupan anak ini. Nah saudara, tapi juga kami juga punya filosofi pribadi. Kenapa diberi nama Carter? Karena ya kepanjangan dari Kartiko dan Esther, ya kan? Carter, Kartiko dan Esther. Itu bagi kami. Jadi ada Kartiko dan Esther yang mengikatkan perjanjian, kemudian lahirlah anak ini. Dan kami serahkan di hadapan Tuhan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Saudara, perjanjian ini adalah sebuah perjanjian kekal. Ya, kalau kita beralih ke tadi perjanjian yang kita bangun dengan Tuhan yaitu perjanjian kasih atau perjanjian yang disebut dengan covenant adalah perjanjian kekal, perjanjian yang ilahi di mana dimulai dari Tuhan, inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatif kita. Kalau saya dengan istri saya tadi mulai dari inisiatif kami, inisiatif saya mengajak dia menikah atau sebaliknya mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang cewek dulu mengajukan nikah. Kemudian atau cowok dulu yang mengajukan nikah. Perjanjian yang kesepakatannya dibangun dari orang kalau Carter. Tetapi kalau covenant, perjanjian ilahi, Tuhan dulu yang berinisiatif memulai perjanjian. Jadi kita taunya sedang berjalan di dalam pikiran kita masing-masing. Seperti kebanyakan orang dunia hari ini jalan di dalam cara berpikir masing-masing. Apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya menuntun kepada tujuan mereka. Tapi mari kita hidup di dalam tujuan yang digerakkan oleh perjanjian ini saudara. Jadi banyak orang tidak tahu, tidak mengenal perjanjian bahwa Allah yang berinisiatif mengasihi kita, memberikan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa kita. Tapi betapa beruntungnya hidup kita saudara, kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Ada perjanjian kekal yang menaungi kita. Jadi jangan masalah dan kesulitan menggelisahkan hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan apa yang kelihatan akan lenyap. Apa yang kelihatan akan berlalu. Tetapi yang tidak kelihatan maksudnya adalah secara rohani. Termasuk perjanjian ini kekal, perjanjian ilahi. Tidak akan berlalu. Itu akan terjadi. Kita yang setia memegang teguh perjanjian itu akan mengalami perjanjian. Dan mengalami setiap apa yang dijanjikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ada orang lain lagi namanya Nuh, saudara.
Nuh di masa yang sulit, saudara, ketika air bah, badai besar juga datang melanda. Itu hari itu adalah pada zaman Nuh badai atau krisis yang terbesar, saudara. Karena adanya banjir yang terbesar datang menggenangi seluruh permukaan bumi di zaman itu, saudara. Karena yang waktu itu hidup di daerah Nuh, di seluruh bumi digenang sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang hidup. Surat Ibrani 11 ayat 7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan bahwa Nuh seorang yang lain yang juga beriman kepada Allah. Tetapi ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang. Nuh percaya kepadanya, yaitu Allah. Meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Tanpa membuang waktu, Nuh tidak menunda. Ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara diterima Allah. Saudara, Nuh ketika Tuhan berkata akan ada banjir, Nuh tidak pernah dikasih tunjuk bahwa setetes hujan tidak ada, saudara. Bahkan Nuh tidak dikasih hal-hal yang istilahnya membuat dia terpana, kemudian dia bersemangat untuk mengerjakannya, tidak, saudara. Jadi jangan bayangkan ya saudara, ketika kita dituntun Roh Kudus, saudara, untuk melakukan perjanjian ya, hidup dalam perjanjian Tuhan, perjanjian kasih atau perjanjian ilahi ini, kita terus harus tandanya nyata, semuanya jelas. Ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberi tanda. Ada juga yang diberi tanda tetapi sebenarnya diberi tanda, tetapi halus sekali, smooth, tidak terlihat. Dan orang banyak tidak merasakannya. Apa saudara? Firman Tuhan. Firman Allah ini tanda sempurna, saudara. Saya dulu berpikir bahwa kalau tidak ada tanda saya tidak akan berjalan. Saudara, tiba-tiba tanda itu dikasih setelah berapa tahun? 4 tahun kemudian. Dan betapa kagetnya saya telah membuang kesempatan 4 tahun itu berlalu dengan saya yang menunggu sebuah tanda. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau digerakkan dengan tanda-tanda yang seperti itu tidak masalah, saudara. Tapi mari kita bergerak ke arah selanjutnya. Yang pertama, yang terutama, bacalah firman Tuhan. Terus baca dan baca, Bapak Ibu akan melihat tanda-tanda ajaib dan heran di sini. Inilah tanda yang sempurna yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu mau bergerak dengan tanda yang lain seperti tanda-tanda yang diceritakan, kita ngalami mujizat dan lain sebagainya, silahkan, itu kita masing-masing, silahkan Bapak Ibu. Saya juga mengalami tuntunan dengan cara itu juga. Tetapi mari kita berpandangan pertama kali, yang terutama mari dalam firman Tuhan ini. Maka seperti Yosua, ketika Taurat Tuhan ditemukan, ketika Taurat Tuhan yang hilang sekian puluh tahun, saudara. Firman Tuhan pada zaman Yosua itu pernah menghilang, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara serangan, gara-gara bangsa itu tidak taat, raja-rajanya tidak taat. Alkitab disingkirkan, saudara, dari tempat-tempat yang penting untuk dibaca. Sehingga Alkitab yang ketelisut itu bukan lagi dompet, bukan lagi uang, bukan lagi hal-hal surat-surat berharga, tetapi yang ketelisut Taurat Tuhan. Alkitab yang segini gedenya, saudara, bayangkan Alkitab ketelisut. Apa yang terjadi dengan Alkitab kita di rumah? Apakah ketelisut, saudara? Atau kita membacanya terus dengan setia setiap hari? Yang membangunkan manusia rohani kita bahwa kita adalah manusia yang diikat dengan perjanjian, dengan tanda yang sempurna, yaitu firman Allah. Mari kita baca firman itu. Kita hidupi firman Allah karena kita adalah umat perjanjian. Nah, waktu kita, ya saudara, ada satu cerita, saudara, seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Dia bercerita, saudara, pada waktu sekian tahun 2017 hamba Tuhan ini, beliau ini adalah orang yang hidupnya setelah dia memutuskan secara pribadi melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia tidak ikut gereja seperti kami hamba-hamba Tuhan yang jadi full timer gereja. Dia orang yang menjadi hamba Tuhan keliling, istilahnya penginjil keliling atau evangelis. Dan beliau ini bersaksi bahwa sejak saat kami memutuskan jadi hamba Tuhan keliling, kami tidak bekerja lagi. Kami secara, dia jujur berkata, kami bergantung dengan berkat yang kami terima ketika kami melayani Tuhan. Kadang ada, kadang enggak. Kadang banyak, kadang dikit.
kesaksiannya. Dan kemudian beliau berkata, tapi suatu kali ketika Tuhan menuntun ya, di dalam perjanjian itu ada perjalanan hidup yang dilalui. Tuhan berkata bahwa kamu harus memulai yang namanya channel YouTube. Pelayanan secara virtual lewat internet. Dia bingung, dia gaptek, dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia terus berdoa, dituntun Tuhan. Sekitar akhir tahun 2017 dan awal 2018. Kemudian dia yang nggak tahu saudara. Tapi dia mau tahu karena dia dituntun oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia tahu, dia percaya bahwa sekalipun belum kelihatan dampaknya atau manfaatnya, tetapi dia bergerak dengan iman. Akhirnya singkat cerita, dia memulai, ada orang-orang yang dikirim membantu beliau untuk yang namanya memperbaiki ya secara IT, secara multimedia, dan kemudian dia diberi saran banyak, lakukan ini. Akhirnya dia bekerja sama dengan beberapa orang dan singkat cerita channel YouTube-nya berkembang pesat. Subscribernya begitu banyak ya. Yang terakhir saya lihat ratusan ribu sudah sangat banyak. Dan kemudian di masa-masa pandemi ya, sejak Januari atau Maret ya tepatnya, di 2020 dia tidak bisa lagi keliling ke mimbar-mimbar khotbah karena ibadah harus berhenti. Saudara, tapi dia memberi kesaksian, tapi berkat Tuhan terus mengalir. Jadi di masa krisis ini saudara, percayalah Tuhan mempersiapkan kita untuk masa selanjutnya, untuk masa yang akan datang. Bahwa kalau kita mau diberkati, kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, mari apa yang Tuhan tuntun hari ini. Kita anak-anak perjanjian saudara, jangan menyerah, jangan gelisah, jangan takut memulai sesuatu yang baru. Anak-anak perjanjian yang berpegang kepada firman Tuhan, ada tangan yang tidak kelihatan yang maha besar yang menggerakkan hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang berbelok arah salah tujuan, tapi percaya kalau kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan roh Tuhan, kita pasti digerakkan, dibelokkan untuk menuju path yang benar, jalan yang benar, sehingga kita akan mengalami apa yang dialami Yosia, Nuh, dan hamba Tuhan yang saya saksikan. Kekasih Tuhan, hidup sebagai anak-anak perjanjian artinya kita memiliki warisan ilahi saudara. Nah, warisan ilahi itu nanti saudara ya, waktu kita bertemu dengan Tuhan ya, di kerajaan, di sorga. Tapi saat ini apa yang harus dikerjakan? Ada satu ilustrasi saudara, seorang bapak ya yang punya toko saudara, kemudian dia mau sebelum dia meninggal karena sakit keras, kemudian dia berpesan kepada dua anaknya saudara. Dia berkata kepada kedua-duanya, yang sulung dan yang bungsu, dia berkata, nanti setelah bapak meninggal, kalian yang melanjutkan toko ini. Karena tokonya ada dua, dibagi dua. Sudah dua, tidak usah dibagi ya. Dia, yang satu dikasihkan yang sulung, yang satunya dikasihkan yang bungsu. Pesan bapak cuma ini, nanti kalau kalian kerja, kalian yang namanya mengerjakan toko ini, mengembangkan toko ini, kalian jangan sampai tersentuh atau terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari, jangan sampai tersentuh, terkena sinar matahari. Segera saudara yang bungsu memulai usaha setelah bapaknya meninggal ya. Kemudian dia mulai usaha, akhirnya sekian tahun kemudian anak yang bungsu ini mengalami kebangkrutan saudara. Bangkrutan, utang di mana-mana, dia miskin. Tetapi yang berbeda terjadi dengan anak sulung saudara. Anak sulung usahanya meningkat, tokonya berkembang sampai keluar kota di mana-mana, diberkati secara luar biasa. Nah, kemudian setelah di cross check saudara, si sulung ini datang ke adiknya menolong saudara, karena adiknya jatuh miskin. Setelah ditolong kemudian berkata, "Dik, kenapa kamu kok ngalami kebangkrutan? Bukankah bapak kita berpesan yang warisan sudah dibagi, kemudian dia berpesan amanatnya harus kita kerjakan." Si adik berkata, "Kak, saya juga melakukan amanat bapak." Loh, kalau kamu melakukan amanat bapak, kenapa kamu jatuh miskin, melarat? Saya nggak tahu kak. Kemudian si adik mulai cerita, gimana kamu cara kamu melakukan amanat bapak? Bapak kan berpesan sama kita kak, kalau kita kerja, kalau kita ngembangkan toko, jangan sampai kita terkena sinar matahari. Maka saya mulai berpikir, saya mulai merencanakan sesuatu. Maka dia mulai beli apa saudara? Mobil saudara.
Dia beli mobil, dia beli semuanya, dia beli jalan ke pasar aja dia pakai payung, saudara. Pakai biar nggak kena sinar matahari. Kemana-mana kulaan pakai mobil, semuanya serba dia lakukan yang wow di awal-awal usahanya. Akhirnya singkat cerita dia bangkrut karena nggak bisa mengembalikan pinjaman. Dia nggak bisa membayar karyawan-karyawannya. Akhirnya dia bangkrut. Kakaknya tahu dan berkata, "Dek, bukan begitu caranya. Kakak diberkati Tuhan. Kakak melakukan amanat Bapak dengan cara, waktu Bapak berkata, jangan kamu terkena sinar matahari." Kakaknya ini apa? Kerja mulai dari subuh, saudara. Mulai pagi sebelum matahari terbit, dia udah kerja ke toko. Dan dia pulang dari toko jam berapa? Setelah matahari terbenam, 6:30, saudara. Lewat dari jam 6. Setiap hari itu yang saya kerjakan. Dan hasilnya luar biasa. Saudara, kita anak-anak perjanjian. Sama-sama terima warisan, saudara, ya kan? Sama-sama terima janji, tapi akan berbeda hasilnya nanti. Semua tergantung kita. Maka mari kita hidup di dalam perjanjian Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Sehingga kita boleh dipakai Tuhan, hidup diberkati, berhasil, dan menjadi berkat. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang terakhir, Yosia ini mencari Tuhan dengan totalitas. Tadi Yosia hidup dalam perjanjian ilahi, tapi Yosia juga yang kedua mencari Tuhan dengan totalitas. Alkitab mengatakan dia melakukan pencari Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Saudara, tidak ada orang yang mau berkomitmen dan konsisten setia seperti Yosia. Sedikit sekali. Kalau kita ditantang Tuhan untuk berkomitmen lagi hari ini, setia cari Tuhan, sungguh-sungguh mau melakukan amanat Tuhan, mungkin kita akan bersemangat, saudara. Tetapi untuk punya konsistensi, kita butuh yang namanya totalitas berserah kepada Tuhan. Kita butuh yang namanya totalitas ketaatan dipimpin Tuhan, sehingga kita konsisten. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosia punya begitu banyak tantangan dalam hidupnya, tetapi dia tetap berkomitmen. Banyak orang ya, banyak termasuk juga hamba Tuhan, anak-anak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ya. Jika diperhadapkan dalam situasi sulit ya, tidak ada breakthrough, tidak ada terobosan, saudara, apakah kita masih mau melanjutkan rencana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang hari ini dipercayakan dalam hidup kita? Sekalipun belum ada terobosan, saudara, saya percaya terobosan ada, amin. Bapak Ibu Saudara akan alami terobosan, amin. Enggak percaya. Bapak Ibu Saudara akan alami terobosan, amin. Amin. Saya percaya saya akan mengalami terobosan. Tetapi jika hari ini Tuhan izinkan breakthrough belum ada tanda-tanda yang kelihatan nyata, ayo kita tetap berkomitmen dengan totalitas mencari Tuhan. Situasi sulit boleh ada, breakthrough boleh ada, jangan menyerah. Mari kita dengan segenap hati mencari Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Yosia memutuskan untuk mau dipimpin Tuhan di masa sulit. Yosua membuat hal yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah dibuat raja-raja. Apa, saudara? Yang akhirnya ketaatan yang membawa dia, saudara, dikenal oleh yang ditulis oleh Alkitab, saudara. Nah, Alkitab mengatakan tidak ada raja yang seperti dia, baik sebelum dia maupun sesudah dia. Yosia dikenan di hadapan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau Bapak Ibu baca nanti kisahnya, jangan kaget kalau dia mati di dalam pertempuran. Tetapi Alkitab mengatakan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, dia mengikut Tuhan dengan setia. Apa sih orang yang mengikut Tuhan dengan setia, dengan segenap hati? Apa yang hari-hari ini ada di dalam hati kita, saudara? Apa yang hari-hari ini ada di pikiran kita, di jiwa kita? Apa yang hari-hari ini kita kerjakan dengan kekuatan fisik kita, dengan otak atau pikiran kita? Apa yang hari ini kita kerjakan? Mari kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kenapa Pak harus dilakukan seperti untuk Tuhan? Kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, itu beyond the limit, saudara. Mencapai
di atas batas rata-rata orang melakukan. Kalau dunia ini orang-orang di sekitar kita melakukan pekerjaan karena untuk keluarga kita. Benar saudara, betul kita bekerja untuk keluarga. Karena untuk bos pemimpin kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk calon istri kita, untuk suami, untuk istri, untuk orang yang kita kasih. Benar saudara, saya setuju. Tapi mari the first pertama dengan segenap hati, dengan kekuatan apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita rencanakan. Seperti untuk Tuhan, kerjakan di atas rata-rata. Sekalipun kadang mungkin ya saudara ya, orang seringkali modo gawean kita ya kan. Mari kita tingkatkan, jangan terus menyerah saudara. Kalau orang modo kita itu tandanya sinyal apa? Kita harus mengalami bergerak ke arah lebih baik lagi. Jangan marah saudara, jangan tersinggung ya, jangan sakit hati. Kalau saudara sakit hati, saudara marah, saudara tersinggung gara-gara orang-orang menghina kita, merendahkan kita akan berhenti. Kalau kita mungkin salah langkah, mari kita perbaiki lagi. Ya, kita perbaiki, kita kerjakan lagi. Kalau kita sakit hati, kita tidak mau mengampuni, kita marah, kita kecewa, kita berhenti. Itu menyerah, saudara. Jangan kira kalau orang sakit hati itu bukan orang yang menyerah. Orang yang sakit hati orang menyerah dengan keadaan. Diperlakukan orang sakit hati itu menyerah. Tapi kalau kita punya spirit Kristus tidak menyerah, diperlakukan orang tidak sakit hati, kita mengampuni, kita terima keadaan ini, kita akan terima breakthrough yang besar di balik itu semua. Bukankah Kristus ketika dia dianiaya, ketika dia dicaci maki, dihina, direndahkan, bahkan disalib saudara, yang keluar dari mulutnya berkat dan berkat. Akhirnya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dengan tetelestai pekerjaannya, keselamatan seluruh dunia yang percaya kepadanya terjadi dan dialami oleh manusia. Kalau dia coba bayangin kalau Tuhan Yesus turun dari salib, sudah belum mati, setengah mati misalnya Tuhan Yesus turun dan karena sakit hati dia turun, kita tidak selamat saudara. Tidak ada breakthrough keselamatan besar yang terjadi sepanjang sejarah dunia, yaitu keselamatan umat manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus taat sampai mati. Sehingga kita orang yang tidak beruntung menjadi beruntung. Kita orang-orang yang durhaka tapi diselamatkan oleh anugerah Kristus dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, ada suatu hari saudara, seorang yang saya pernah bersama rombongan, sudah cukup lama, sekitar tahun 2011 saudara. 2011 bersama ada hamba Tuhan di situ ya. Bukan di gereja ini saudara, di gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain di satu kota saudara. Kami berniat bersepakat mendoakan seorang ibu saudara, seorang ibu yang dimana teman kami itu ibunya mengalami kelumpuhan dan kebutaan. Pak tolong, dia bilang sama Pak pendetanya ini lah, saya waktu itu tim rombongannya saudara. Kemudian Pak tolong doain ibu saya, udah lama ini bertahun-tahun lumpuh dan buta. Oke, wah pendetanya semangat, ayo kita ajak. Beberapa teman kita datang ke rumah ibu itu yang cukup jauh saudara. Kemudian waktu kita sampai di sana kita ngelihat keadaan ibu itu saudara. Memang beliau lumpuh dan buta, tidak bisa jalan, tidak bisa ngelihat. Tapi begitu dia dengar ada suara gerak-gerik, dia berkata siapa itu? Kemudian oh ini anaknya datang dan menjelaskan ini ada Bapak Pendeta. Kemudian ada krunya, termasuk saya, kerucil. Kemudian datang untuk mendoakan ibu. Ya, silahkan duduk Pak Pendeta. Tapi apa yang terjadi saudara? Belum Pak Pendeta ini berdoa dan kami berdoa sama-sama. Si ibu ini justru malah saya mau berdoa buat Bapak Pendeta. Saya mau doakan Bapak. Wah, saya awalnya kaget. Kok aneh saudara ya? Orang yang mau kita doakan yang di dalam pikiran kita lumpuh dan buta, tidak bisa apa-apa. Mungkin dalam pikiran saya waktu itu sudah sekarat saudara, menderita. Tapi waktu kita datang ke situ, kami datang ke situ saudara, justru kami didoakan saudara. Saudara, hal yang mencengangkan, yang mengagetkan kami adalah orang yang lumpuh buta yang seharusnya kita doakan, kita topang, justru malah menopang pelayanan kami di dalam doa. Orang yang hidupnya totalitas saudara, mencari Tuhan dengan segenap jiwa, hati, pikiran dan kekuatan. Ya, sekalipun kita menua Bapak Ibu Saudara yang sudah lansia, menua, tapi percayalah bahwa kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan tidak berkurang dalam hidup kita.
Usia kita boleh bertambah, fisik kita boleh menurun, tetapi kekuatan anugerah Tuhan tetap menguasai hidup kita. Buktinya tadi, ibu yang buta dan lumpuh. Dia bukannya berkata, kasihani saya. Dia bukannya berkata, tolong doakan saya. Tapi dia ambil inisiatif mendoakan kami. Kami gak jadi berdoa, saudara. Kami malah justru didoakan. Kami tidak memberkati, malah kami terima berkat dari orang yang difabel, saudara. Tapi kami bersyukur karena ada orang-orang yang seperti beliau. Sekalipun kelumpuhan menghalangi, kebutaan merintangi, tetapi semangat untuk melayani menjadi berkat tidak pernah kendor dalam hidup ibu ini, saudara. Mari kita bangkit, saudara. Ada perkenanan Tuhan, ada kekuatan anugerah Tuhan. Mari kita kerjakan dengan segenap hati. Hari ini yang hari ini mengalami tantangan, kesulitan, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Ada kekuatan anugerah Tuhan tersedia dalam hidup kita. Mulai melangkah. Kalau saudara bingung, minta pertimbangan, ya, jangan tertutup. Mulai membuka diri, mencari wawasan, mencari keadaan. Akan lahir kreativitas di masa new normal. Dan kreativitas itu firman Tuhan katakan harus lahir dari anak-anak Tuhan. Amin. Lahir dari gereja ini. Amin. 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 Saudara, banyak hal yang terjadi berubah, saudara. Bahkan saya mendengar kesaksian banyak sekali. Orang-orang ibu-ibu rumah tangga yang dulu ya bekerja di kantor, kemudian dia berhenti memulai jualan. Sekarang jauh lebih diberkati. Yang dulunya enggak kerja, suaminya kerja luar biasa. Ibu-ibu ini mulai belajar mengerti pekerjaan suaminya dikit demi sedikit. Akhirnya ketika suaminya meninggal atau dipanggil Tuhan, suaminya di PHK, ekonomi gentian ditopang dari ibu-ibu. Ada banyak kesaksian dan waktunya enggak cukup nyeritain semua itu. Dan saya percaya kalau kita mau bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, seperti untuk Tuhan. Kalau yang seperti untuk Tuhan kita kerjakan, maka hasilnya di atas rata-rata yang manusia kerjakan. Karena apa? Seperti untuk Tuhan, saudara, bukan seperti manusia. Maka mari kita terus dengan segenap hati kita arahkan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib di tengah-tengah kehidupan di masa sulit. Perkenanan Tuhan ada di tengah-tengah kita, pertolongan Tuhan nyata di setiap kita. Mari kita hidup sebagai anak-anak perjanjian, hidup dalam kekudusan. Tetapi mari kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita persiapkan di masa krisis ini. Krisis akan berlalu dan kita yang melakukan firman Tuhan akan dibawa Tuhan berhasil.